Shalom. Sebelum kita mulai kebaktian pemuda dan remaja, kita satu dulu saja. Satu dulu dimulai. Saat teduh selesai. Kita nyanyi lagu Pemasuk Ruang Tahan Kudus. Kita nyanyi dari lagu Hari Ini Kurasa Lagi. Bersama saudara senikmat
siap dibentuk, berikan hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasamu, ku dibalui selalu. Jadikan ku halal dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, untuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa-Mu, ku dibalui selalu. Jadikan ku halal dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, dengan seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dipersilakan untuk penentuan yang lebih. Salam sejahtera bagi kita sekalian, pemuda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Oke guys, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Tuhan, kami sangat berbahagia mengalami ini semua. Tuhan, sertai kami, topang kami, urapi kami ya Tuhan, ketika kami berbicara atau ketika kami mendengar. Tuhan, kiranya apa yang kami kerjakan pada malam hari ini menjadi berkat bagi kami sekalian. Nama-Mu juga dipermuliakan sepanjang jam pemberitaan firman. Terpuji nama-Mu ya Allah, dipermuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Kami yakin dan percaya Roh Kudus menyertai kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, dilanjutkan dengan ayat yang ke-26 sampai dengan 27. Judul perikopnya adalah Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Alkitab kalian udah siap? Kalau sudah siap, kita akan membacakannya secara bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1,
2, 3, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ayatnya yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Amin. Haleluya. Pemuda dan remaja, tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah pemuda dan remaja yang mencerminkan karakter Kristus. Karakter merupakan bagian yang terpenting dalam hidup manusia. Karena karakter dapat menggambarkan jati diri seseorang. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia bukan hanya menyelamatkan manusia, menembus manusia dari maut, supaya manusia tidak masuk neraka. Tapi Dia juga ingin memulihkan karakter. Berarti karakter adalah sesuatu yang penting dalam hidup manusia yang diperhatikan oleh Allah. Mari kita lihat beberapa fakta Alkitab. Yang pertama, pada ayat 26 dan 27, firman Tuhan katakan bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya apa? Artinya adalah karakteristik dan sifat Allah ada dalam manusia. Artinya apa? Otoritas yang ada pada Allah juga diberikan kepada manusia untuk berkuasa atas hewan-hewan ciptaan Allah, makhluk hidup ciptaan Allah. Artinya apa? Manusia juga diberi otoritas untuk melayani Tuhan. Artinya apa? Serupa dan segambar dengan Allah, kita hidup secara mulia, secara terhormat. Fakta Alkitab yang pertama, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Fakta Alkitab kedua, Adam dan Hawa diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Namun di tangan mereka justru gagal mewariskan ini, keserupaan dengan Allah ini, kepada generasi berikutnya. Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan apa yang terjadi ketika mereka jatuh dalam dosa? Gambar alamnya dirusak, karena hubungan dengan Allah menjadi terputus. Yang terjadi adalah manusia punya ego sendiri. Manusia punya ambisi sendiri. Manusia punya keinginan sendiri. Manusia punya hasrat sendiri. Manusia punya obsesi sendiri. Dan timbul berbagai-bagai kejahatan lainnya. Apa saja itu? Ketika manusia jatuh dalam dosa, perhatikan, pembunuhan terjadi. Bukan seseorang membunuh tetangganya, bukan. Tapi justru seseorang membunuh adik kandungnya, saudara kandungnya. Bukan membunuh teman sekolah, bukan membunuh teman bisnis, bukan membunuh teman kerja, bukan. Tapi membunuh adik kandungnya sendiri. Adik kandung yang adalah anak dari ibu dan ayahnya. Itu terjadi pada Kain dan Habel. Kain membunuh Habel. Manusia ketika jatuh dalam dosa, kejahatan sangat merajalela. Manusia membunuh manusia yang lain. Manusia memperkosa. Manusia melakukan kejahatan. Manusia mencuri. Manusia menyakiti manusia yang lain. Manusia membenci manusia yang lain. Manusia menyengsarakan manusia yang lain. Manusia
memanfaatkan manusia yang lain untuk keuntungan dirinya sendiri. Manusia mengorbankan manusia yang lain demi pencapaian-pencapaiannya. Manusia memuaskan hawa nafsunya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar Allah hilang dari kehidupan manusia. Ini yang terjadi. Bahkan ada istilah, manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Sangat mengerikan. Kalau saudara, pemuda dan remaja, kamu nakal, kamu susah diatur, kamu keras kepala, kamu tidak hormat orang tua, kamu menyakiti hati orang tua, hati saudara-saudaramu, menyusahkan hidup orang lain. Jangan-jangan kamu juga serigala. Coba lihat kiri kananmu, atau lihat pada dirimu sendiri. Jangan-jangan kamu berbulu. Jangan-jangan kamu berbulu. Karena manusia harusnya menjadi sesama bagi dirinya sendiri, bagi sesama untuk orang lain. Pemuda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia harusnya menjadi sesama bagi manusia lainnya, sama seperti orang Samaria yang baik hati. Adakah orang Samaria yang baik hati bagi sesama di antara kalian? Menarik sekali. Fakta Alkitab yang ketiga, Yesus adalah gambar Allah yang sempurna. Dia lahir ke bumi ini, ke dunia ini, untuk menebus manusia. Dia menggambarkan karakter Allah yang sempurna. Yang sempurna inilah yang harus kita teladani. Yang sempurna inilah yang harus kita ikuti. Yang sempurna inilah yang harus kita contohi. Pemuda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, luar biasa. Kristus Yesus, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa Kristus Yesus ketika datang ke dunia ini, salah satu pesannya adalah untuk memulihkan hidup manusia, sehingga ada istilah keserupaan dengan Kristus. Pemuda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu fakta Alkitab yang ketiga. Yang berikutnya, kenapa karakter menjadi penting? Karakter menjadi penting karena karakter menunjukkan jati diri seseorang. Waktu seseorang dikenal, pada umumnya ketika seseorang dikenal, bisa dikenal dari suku bangsanya, bisa dikenal dari bahasanya, bisa dikenal dari logatnya, bisa dikenal dari namanya. Contoh, nama Tiur Nauli, orang mana itu? Pasti kita bisa tebak, itu pasti orang Papua kan? Ya bukanlah, pasti itu orang Batak. Begitu juga dengan karakter. Dari karakter kita bisa mengetahui orang seperti apa yang ada di hadapan kita. Dari karakternya. Karakter ini makhluk jenis apa sebenarnya? Karakter di dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah, artinya adalah sifat, watak, tabiat. Dari karakter, orang bisa kenal siapa kita. Makanya ada istilah, orang berkarakter baik. Orang berkarakter baik ditunjukkan dengan kejujurannya misalnya. Ditunjukkan dengan kemurahan hatinya misalnya. Ditunjukkan dengan kebaikan hatinya misalnya. Ada juga orang menyebut
atau mendefinisikan sebagai orang dengan karakter yang buruk. Orang yang penuh dengan marah-marah, orang yang meledak-ledak, orang yang tidak tahu sopan santun, orang yang tidak menghargai orang lain. Karakternya adalah buruk. Orang bisa mencap orang dengan karakter seperti itu. Ada juga orang disebut tidak berkarakter. Nah, ada juga yang disebut dengan orang tidak berkarakter. Siapa itu? Ini orang-orang yang labil. Kadang baik, kadang jujur, kadang bohong, kadang manis di pelayanan, tapi di rumah tidak menghormati orang tua. Kudus di dalam gereja, kudus dalam pelayanan, tapi di rumah atau di tempat dia cuma sendiri berada, dia mulai buka situs-situs porno. Nah, ini orang-orang labil, ababil. Saya tahu siapa nih orangnya. Mau saya kasih tahu? Mau nggak saya kasih tahu? Saya tahu orangnya. Orangnya itu saat ini sedang melihat saya. Orangnya saat ini sedang melihat saya. Oke, just kidding. Nah, bicara mengenai karakter. Karakter seperti apa yang harus kita tonjolkan? Ingat, Tuhan Yesus datang untuk memulihkan karakter kita. Karena Allah ketika menciptakan manusia, sifat dan karakternya dia taruh di dalam kita. Itu yang harus dipulihkan. Itu yang harus diubahkan. Ini sangat penting dan berharga. Masalah karakter. Karena Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib. Salah satunya untuk mengubahkan kita. Mengembalikan. Ketika Allah Tritunggal menciptakan kita. Perhatikan ini baik-baik. Supaya Allah Tritunggal yang tidak kelihatan itu, ketika dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah, supaya Allah Tritunggal yang tidak kelihatan itu, lewat kehidupan kita tampilkan. Dari kehidupan kita, nampak Allah Tritunggal yang tidak kelihatan itu, lewat karakter kita, lewat sifat kita, lewat perbuatan kita, lewat peran kita, fungsi kita. Pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berbicara mengenai karakter itu unsur-unsurnya apa aja sih? Ini saya buka rahasianya. So tahu banget ya. Karakter. Salah satu unsurnya adalah sikap. Kalau sikapmu arogan, sudah menjadi orang percaya, pelayan, tapi sikapmu arogan, sikapmu tidak sopan, sikapmu tidak disiplin. Jangan-jangan kita hanya disebut sebagai orang Kristen, tapi sebenarnya bukan pengikut Kristus. Sikap. Dari sikap, salah satu unsur karakter adalah sikap. Salah dua unsur karakter adalah emosi. Kalau emosimu meledak-ledak, kalau emosimu yang terus dibangun, egoismemu yang terus dibangun, sifat cengengmu yang terus ditonjolin, sifat merengek-merengekmu yang ditonjolkan, emosimu yang demikian ditonjolkan, maka itu bagian yang harus dipulihkan. Sikap, emosi, kemauan, kehendak kita, yang adalah kebiasaan kita, ini juga menjadi problem. Ini adalah bagian-bagian dari karakter yang harus dipulihkan. Ada juga dari bagian karakter yang disebut dengan kepercayaan atau belief system.
Belief system ini cukup dalam untuk kita pelajari. Tapi belief system ini kurang lebih adalah apa yang kita percayai sebagai dasar untuk kita bertindak. Itu ada di dalam karakter. Apalagi, mungkin itu dulu deh, supaya nggak terlalu panjang lebar. Bicara mengenai karakter, apa untungnya? Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Kita harus berkarakter yang mencerminkan karakter Kristus. Yang pertama, supaya dalam kehidupan kita layak untuk melayani Tuhan. Kita menjadi saksi yang efektif ketika karakter kita dipulihkan. Singkatnya, salah satu fungsi karakter adalah kita bisa bertindak hati-hati. Salah satu kebutuhan di dalam hidup ini adalah bertindak hati-hati. Supaya firman Tuhan katakan, supaya kita beruntung di dalam hidup ini. Ketika kita punya karakter baik, karakter yang mencerminkan Kristus, firman Tuhan jaminkan bahwa apapun yang kita perbuat akan berhasil. Itu faedahnya. Itu manfaatnya. Bagaimana caranya? Supaya karakter Kristus bisa ada di dalam kita. Bagaimana caranya? Ini pertanyaan penting. Pertanyaan serius. Bagaimana supaya karakter Kristus ada di dalam kita? Yang pertama adalah pola pikir kita harus berubah. Harus terjadi metanoia dalam kehidupan kita. Kita harus sadari bahwa karakter Kristus itu sangat penting dalam kehidupan kita. Pikiran kita harus mau diubahkan oleh Kristus. Setelah pikiran diubahkan, bagaimana cara diubahkannya? Masukkan lebih banyak firman Tuhan ke dalam dirimu. Daripada banyak nonton YouTube, daripada banyak main game, daripada banyak nonton TV, daripada nongkrong-nongkrong, daripada bergosip, yang bagian dari manusia jatuh dalam dosa. Lebih baik pikiran kita diisi dengan pengetahuan-pengetahuan yang baik, yang berasal dari firman Tuhan. Saya mau sampaikan kalau firman Tuhan itu dapat datang kepada kita. Itu benar-benar satu kasih karunia. Bayangkan saudara-saudara, firman Tuhan yang turun ribuan tahun yang lalu ditulis oleh nabi-nabi, yang juga datang kepada orang-orang istimewa, seperti Daud, Raja Daud, datang pada Raja Salomo. Bahkan firman Tuhan disebutkan langsung, diucapkan langsung oleh Yesus. Kemudian ditulis oleh rasul-rasul dengan perjuangan yang berdarah-darah, mempertaruhkan nyawa. Dan firman Tuhan itu bisa sampai kepada kita. Itu namanya kasih karunia. Dan jangan sia-siakan. Bayangkan saat ini, firman Tuhan ada di genggaman kita. Lewat apa? Lewat Alkitab. Lewat apa? Lewat gadget, aplikasi Alkitab. Firman Tuhan sangat dekat dengan kita. Sangat penting untuk kita mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman. Saudara-saudara pemuda, remaja, sangat penting untuk mengisi pikiran kita, hati kita dengan kebenaran firman. Yang kedua, bagaimana kita bisa menampilkan karakter Kristus di dalam hidup kita? Yang kedua, lakukan disiplin rohani. Lakukan disiplin rohani. Konsisten berdoa, konsisten melayani, konsisten cari Tuhan, konsisten bersekutu. Disiplin rohani sangat penting. Yang ketiga, jangan cuma jadi pembaca, pendengar yang setia, tapi praktekkan itu. Karena ingat, karakter
menurut beberapa ahli adalah bagian yang disebut bagaimana kita mengaplikasi nilai-nilai yang baik ke dalam keseharian kita, sehingga itu menginternalisasi atau menjadi bagian dari diri kita, karena kita lakukan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Pemuda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, contoh karakter mana saja yang ada yang harus kita cerminkan daripada Kristus? Baca Galatia 5 tentang buah roh. Baca. Salah satunya mau saya sebutkan adalah tentang kasih. Pemuda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara mengenai kasih, Tuhan Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap dan segenap. Kemudian, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita ingat tentang Yesus, bagian yang terpenting yang kita ingat pasti, atau yang pertama kita tahu, atau yang pertama terbesit dalam benak kita adalah apa? Tentang kasih pasti. Salah buah roh itu kasih. Ketika kita ingat Kristus, kita pasti akan ingat tentang kasih. Nah, pemuda dan remaja, Allah di dalam Kristus bilang, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Gimana kamu bisa mengasihi orang lain, sesamamu, sedangkan kamu tidak mengasihi dirimu sendiri? Apa buktinya mengasihi diri sendiri? Mengurus diri dengan baik. Salah satunya, bagian dari mengasihi diri sendiri. Urus diri dengan baik. Urus sekolahmu dengan baik. Urus kesehatanmu dengan baik. Disuruh pakai masker, kamu gak pakai masker. Disuruh cuci tangan, kamu gak cuci tangan. Bukan kalian. Ini di pemuda dan remaja di Afrika Selatan. Pemuda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu contoh tentang kasih. Cara mengasihi diri sendiri adalah mengurus diri dengan baik. Mengurus kehidupanmu dengan baik. Bagian dari mengasihi dirimu sendiri. Jangan ke gereja, jangan ke sekolah, tampak anak Tuhan kok wajahnya murung, tampak anak Tuhan kok kucel, tampak anak Tuhan kok tidak ramah, tampak anak Tuhan kok tidak sopan. Bagian yang mengurusi diri sendiri ini bagian dari mengasihi diri sendiri. Ini harus diperbaiki. Kalau ini diperbaiki, salah satu bentuknya kita bisa mengasihi, menghargai sesama. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Pemuda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerminkanlah karakter Kristus. Pelajari baik-baik yang ada di Galatia 5 tentang buah roh. Itu gambaran mengenai karakter Kristus. Demikian firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan, hamba-Mu ini terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman. Kiranya Tuhan yang terus bekerja di dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu, supaya kebenaran yang boleh disampaikan menjadi rhema dalam kehidupan mereka, menjadi bagian dalam hidup mereka, dalam keseharian mereka. Tuhan, Engkaulah yang membela firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan hamba-Mu ini tidak perlu diingat, asal firman-Mu yang diingat oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk teman-teman Ginting yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita masuk doa syafaat, kita menaikkan satu pujian. Mampirlah dengan doa.
Jangan jalan terus. Mampirlah dengar doaku, Yesus menebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita berdoa. Ya Bapak, berkati hamba-Mu dan Bapak Penatua Yawan Ginting yang telah memberitakan firman-Mu. Berkati keluarga, pelayanan dan pekerjaannya. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi rekan-rekan pemuda, remaja beserta keluarganya. Berdoa bagi hubungan orang tua dan anak. Kami mohon kesehatan bagi mereka. Kami mohon Tuhan berkati pekerjaan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi pemuda dan remaja yang masih sekolah, kuliah, yang kuliahnya jaraknya jauh, berkatilah perjuangan mereka. Tuhan Yesus, bagi pemuda kami yang sedang mencari pasangan hidup, biarlah mereka mencari yang seiman. Bagi pemuda kami yang mencari pekerjaan, tolonglah mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi pemuda yang UTBK perguruan tinggi, kiranya mereka dapat menjalaninya dengan baik dan masuk ke perguruan tinggi yang diidamkan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pertumbuhan iman dan karakter pemuda dan remaja melalui Komsel. Berkatilah ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong pemerintah dan warga Indonesia, khususnya Kota Bandung, kiranya semakin hari semakin baik, semakin maju, cerdas, dan sejahtera. Ya Bapak, berkatilah ibadah pemuda remaja minggu depan. Kiranya para pelayan dan pemuda remaja antusias mengikutinya. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi ibadah sekolah minggu dan ibadah umum minggu yang dilaksanakan secara live streaming. Kiranya kami semua dijamah dan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, ada sedikit pengumuman. Untuk persembahan dikumpulkan besok jam 10 pagi di gereja. Dan untuk kebaktian selanjutnya diadakan Sabtu depan melalui Zoom. Jangan lupa ikutan ya jam 6:30. Teman-teman, kebaktian kita belum selesai. Doa penutup dan berkat dipimpin oleh Penatua Yawan Ginting. Dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sudah kalian dengar. Jadilah pemuda dan remaja yang mencerminkan karakter Kristus, supaya engkau menjadi saksi Kristus yang efektif di dalam hidupmu, supaya engkau sanggup untuk melakukan pekerjaan baik di dalam hidupmu, supaya engkau beruntung dalam perjalanan hidupmu, dan supaya engkau berhasil dalam apapun yang engkau perbuat. Untuk itulah kalian menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Bapa